Baik pemirsa dimanapun Anda berada, dulur sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alangkah senangnya ketemu lagi di TVRI Podcast Bakso Palembang yang inspiratif, yang mendatangkan tamu-tamu istimewa. Jadi kita kali ini kedatangan tamu istimewa, seseorang yang kompetensinya luar biasa dan eksistensinya juga luar biasa dalam hal seni budaya. Nah, kali kita mengangkat judul Wayang Media Edukasi. Kita kenal dulu, adalah Rektor Universitas Indraprasta, Bapak Profesor Dr. Sumaryoto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Prof, ya. Terima kasih sudah datang ke Palembang, Pak. Alhamdulillah. Mirip-mirip tak bahasa Palembang dengan bahasa Jawa, Pak? O-nya yang mirip. Oh ya. Ada miripnya juga, Iya, Pak. pakai OO kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita punya waktu lebih kurang 30 menit untuk mengulik-ulik. Nah, karena saya ini bukan terpaksa, kemarin lobby-lobbynya agak susah mendatangkan Pak Prof ini untuk di podcast ini. Alhamdulillah beliau berkenan. Pak, wayang. Nah, wayang ini kan banyak manfaatnya dari sisi cerita lakonnya, kemudian dari segi seninya, dari segi semuanya. Iya. Kira-kira menurut Pak Prof apa yang komen tentang wayang ini? Kita menilik dari sejarah, Mm-mm. ya. Sebetulnya wayang mulai diperkenalkan ke khalayak secara luas itu mulai dari Sunan Kalijogo, Kalijogo. Wali Songo ya, Wali Songo tuh, Wali iya. Sembilan. Mm-mm. Nah, itu di dalam sejarah penyebaran Islam itu sangat terkenal, Mm-mm. terutama di Pulau Jawa. Mm-mm. Nah, kala itu sudah ada wayang, tapi masih berbau Hindu, Mm-mm. ya kan? Cerita wayang, cerita Hindu. Mm-mm. Sejarahnya itu dari India, ya India. kan? Mahabharata, Ramayana itu India. Oh. Nah, masuk ke Indonesia oleh para pujangga dari mulai Empu Sedah, Empu Panuluh sampai zaman Mataram, Surakarta itu dibuat menjadi lebih komunikatif. Nah, kembali ke Sunan Kalijogo itu sebagai seorang pendakwah Mm-mm. cerdas melihat bahwa bagaimana cara menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mm-mm. Di Pulau Jawa itu sudah ada agama. Mm-mm. Agama Hindu, Buddha, animisme dan seterusnya. Mm-mm. Jadi tidak mudah. Mm-mm. Nah, dengan kecerdasannya, karena banyak yang beragama Hindu, maka wayang Mm-mm. yang ceritanya adalah cerita Hindu, Mm-mm. dewa segala macam diambil. Oh, Nah, menjadi suatu media. media. Nah, media dakwah, media untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, itu Pak. Oleh karena itu penampilan wayang itu disesuaikan Mm-mm. dengan ajaran-ajaran Islam. Oh. Contoh, Mm-mm. wayang hanya 2 dimensi, Mm. ya kan? Kan tipis gitu ya, Iya, iya. tidak seperti patung. Iya, iya. Nah, itu mengikuti ajaran Islam, Mm-mm. dimakruhkan. Oh, ya. dimakruhkan ya. Ya, wayang golek itu dimakruhkan. Oh. Nah, arti makruh kan ditinggalkan berpahala, Mm-mm. dikerjakan tidak apa-apa, itu Iya. makruh itu ya. Nah, sudah bentuknya 2 dimensi, lalu juga gambar ini apa ya, wajahnya segala macam kan tidak seperti manusia, Iya. tidak. Jadi biar tidak mengkultuskan. Nah, betul. Selain 2 dimensi juga tangannya panjang Iya, begitu ya. iya. Nah, itu. Tapi justru menjadi lebih seni, lebih artistik. Artistik. Ya, itu. Nah, oleh karena itu begitu sudah dikemas, sudah disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, Sunan Kalijaga menjadi dalangnya. Oh, dalang langsung. Mendalang. Mendalang. Nah, itu. Mm-mm. Jadi mendalang cerita wayang itu karena Sunan Kalijaga itu sebetulnya kan keturunan dari Bupati Tuban. Iya, iya, iya. Jadi bangsawan. Bangsawan. Makanya dia juga seniman, cerdas, budayawan. Nah, begitu mendalang ya menarik penonton. Nah, pada waktu perjalanan pergelaran itu ditampilkan. Mm-mm. Ada acara yang namanya komunikasi publik.
Itu gara-gara, namanya acara gara-gara. Gara-gara. Iya. Nah, di situ baru dikupas. Eh, Masuk Islam begini. Nah, alhasil sekian kali perda lama-lama orang tertarik masuk Islam. oh, Itu hebatnya. Jadi sebagai media edukasi didului-dulu dengan media dakwah. oh. Gitu, Ya, Pak. jadi efektif ya. Betul. Efektif sekali wayang dulu sejarahnya mengiring untuk menyampaikan dakwah ini Betul. melalui wayang. Nah, perjalanan sekarang wayang ini kan identik sekali dengan Jawa, Pak. Ya. Seni budaya Jawa. Bahkan sekarang mohon maaf identik dengan Unindra, Pak. Ini apa karena rektornya hobinya wayang atau apa nih, Pak? Begini, semuanya serba apa ya? Allah yang udah mengatur. Pertama, nama Indra Prasta Indra Prasta. itu adalah nama dalam dunia perwayangan, Oh. ya kan? Dalam kitab Mahabharata ada nama kerajaan itu Indra Prasta. Indra Prasta. Nah, jujur ini bukan karena istri saya itulah yang mencetuskan nama itu pada waktu mau mendirikan perguruan tinggi tahun 2003. 2003 ya. Ya. Oke. Nah, terus diusulkan nama Indra Prasta. Nah, Nah, begitu goal nama Indra Prasta, karena saya juga hanya seneng saja. Mikir-mikir loh kok namanya Indra Prasta. Nah, mulailah menggelar wayang setahun 2 kali. Itu setahun 2 kali. Itu di mana tuh, Pak? Di Jakarta. Oh, di kampus ya? Ya, di Taman Mini. Taman Mini ya. Ya, 2 kali setahun. Itu. Nah, kemudian mulai tahun 2015-16, nah muncul anak-anak itu. Diawali pada waktu tahun 2006 itu dia udah mulai nonton wayang umur 2 tahun. 2 tahun, Ya, nah, nanti bisa ditanya yang bersangkutan. Ini Ki Herjuno nih? Iya. Oh, luar biasa. 2 tahun nonton wayang, nah, dia tidak pernah mengantuk dia. Anak kecil sampai jam 12 malam itu tidak mengantuk. Nah, Artinya dia tertarik dengan nah, ceritanya. Iya, itu dia saya sendiri juga tidak tahu ini ada suatu proses apa gitu ya, Ya. yang tidak lazim. Nah, makanya sudah mulai tahun 2016 mulai tampil sampai tahun 2018. Nah, mulai keluar negeri, mulai ke India, terus ke Moskow, lalu ke sampai ke Korea, lalu Malaysia gitu, India 2 kali. Nah, itu mereka sudah tampil di sana. Itu pagelaran wayang semalam suntuk juga? Ya, Wah, hebat. jadi di kampus-kampus dan di gedung-gedung kesenian. Nah itu jadi ini Allah sudah ngatur. Ya. Sudah ngatur itu. Nah, terakhir 2 tahun yang lalu, nah Unindra mengadakan kerjasama dengan Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Nah, ini yang punya tanggung jawab bagaimana membina wayang kulit di Indonesia. Nah, UNESCO tahun 2014 atau ya saya lupa, itu mengakui wayang kulit itu sebagai heritage. Warisan budaya dunia, warisan budaya tak benda. Ya. Nah, itu jadi sudah diakui UNESCO nih. Nah, oleh karena itu dengan Senawangi sebagai wadah pembinaan, lalu Unindra sudah kerjasama, maka Unindra dalam rangka pengabdian pada masyarakat sekaligus melaksanakan tugas dari Senawangi, notabene adalah perwakilan untuk UNESCO. Begitu. Jadi sekarang kalau Unindra tampil menggelar wayang kulit di stasiun televisi TVRI, ada 16 stasiun yang sudah kerjasama. Itu ya tadi pengabdian masyarakat sekaligus tugas melestarikan budaya sebagai duta dari UNESCO gitu. Jadi luar biasa sudah menjadi duta UNESCO. Ya. Unindra ini Jadi untuk edukasinya membangun. di situ muncul. Karena dengan menggelar wayang di mana-mana sebagai sarana dakwah, waktu Wali Songo sekarang sebagai edukasi.
nyambung. Nyambung ya. 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 Gitu. Jadi satu frekuensi lah ya gitu. Betul. Kalau istilah sekarang itu ya. Ya. Nah, ini luar biasa dan itu berarti harus dirutinkan untuk karena sudah duta UNESCO, sudah diakui dunia. Kalau ke penampilan di ini kan dengan stasiun TVRI khususnya, sudah ada 16 stasiun TVRI stasiun daerah sudah kerjasama dan ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan konsisten ya Pak. Nah, kemudian juga kaitan dengan wayang ini sendiri Pak. Lakon-lakonnya itu dari mana atau misalnya memang sudah ada dalam kitab-kitab yang khusus? Nah, gitu? Begini, sebetulnya lakon atau cerita wayang yang standar yang baku itu ada di 2 kitab sastra, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Kisahnya di situ. Tapi kalau hanya berdasarkan cerita dari situ, itu kurang variatif, kurang menarik, kurang ramai dan seterusnya. Maka muncullah cerita-cerita yang dikarang. Tapi tidak bertentangan dengan cerita asli gitu. Gitu. Berarti menyesuaikan, bahkan kurang kekinian kalau yang dulu Pak ya. Betul. Nah, seperti Nanti Malam misalnya. Itu cerita yang si Herjuna itu ini sendiri. Sang Bimo nih. Dengan melihat tampilan-tampilan di YouTube, dalang-dalangnya lebih senior, lalu dia mencoba, wah ini cukup menarik ini untuk digelar. Gitu. Karena ini baru-baru kali pertama cerita ini ditampilkan. Itu. Yang Sang Bimo itu jadi Nanti Malam ya. Sang Bimo itu. Artinya cerita pun pakemnya tetap ada. Ada. Karena itu kitab, tapi dimodifikasi dan dikreasikan. Mungkin dengan yang lebih menarik, gitu. Atau kekiniannya. Apalagi sekarang dalangnya muda. Muda. Kan milenial Pak sekarang Pak. Jadi ciri milenial begini. Ini sebetulnya memberikan gelar milenial itu adalah dari TVRI. Yaitu waktu di TVRI Jawa Tengah, itu kepstanya Pak Telman. Pak Telman ya. Yang sekarang staf wali Dirut. Nah, beliau itu waktu itu masih kepsta. Nah, itu sebelum Pak Sifak. Sebelum Pak Sifak. Pak Sifak setelah Pak Telman itu. Nah, beliau itu melihat, beliau itu orang dari Manado tapi tertarik dengan wayang. Ini luar biasa. Padahal orang Manado, orang Jawa sendiri banyak yang tidak suka dengan wayang. Lah ini orang Manado tertarik. Sampai sekarang beliau itu selalu mengamati bagaimana perkembangan dalang-dalang ini. Gitu. Nah, waktu itu dengan saya ngomong, wah ini sepertinya anak-anak ini lebih tepat dalang milenial. Kenapa? Yaitu otodidak, belajarnya dari YouTube, medsos itu. Nah, ini artinya apa? Yaitu kekinian itu di situ. Dengan kemajuan digital, bisa mengeksplor kemana-mana, browsing kemana-mana, melihat dalang ini dia meniru, mengembangkan, nah itu. Jadi Prama itu pertama melihat, lalu kedua meniru, ketiga mengembangkan. Nah, terakhir kreasi. Nah, karena pengalaman dia sekarang udah matang, nah sekarang banyak kreasi. Itu tadi Pak Sifak mengatakan, wah ini tangannya seperti ini, itu kreasi dia. Kayak ada sendiri ya. Itu saya juga sendiri tidak tahu ya. Betul. Jadi sebetulnya sama kalau istilah sekarang itu ATM Pak. Betul. Amati, tiru dan modifikasi. Betul. Artinya dengan mengamati itu bisa mendapatkan inspirasi. Betul. Inspirasi kemudian bisa kita kembangkan menghasilkan karya baru. Nah ini yang menjadi ternyata filosofi juga sama. Nah itu dihafal ya Pak? Apanya? Kalau jadi dalang tuh ngafal gitu? Kalau yang seperti orang nyanyi menghafal dia, dihafal itu. Makanya kalau tidak bakat tidak mungkin menghafal liriknya, menghafal vokalnya, tidak mungkin. Tapi kalau bicara naskah untuk cerita, nah dia sebagian ada yang membaca. Karena itu kan lama Pak. Betul. Karena apa? Dia lahir di Jakarta. Lingkungannya juga bukan orang Jawa. Sehari-harinya bahasanya Jakarta. Pergaulan juga anak-anak di Jakarta. Jadi tidak mungkin dia menguasai bahasa Jawa. Nah, tapi sekarang karena mendalang, sering membaca naskah, at least minimal dia sudah, kalau membaca teks itu sudah tahu artinya. Tapi yang belum mampu adalah memahami kata per kata. Jadi kalau dia nanti
habis membuat lakon apa tuh menggelar lakon, dicat tanya tahu ini kemana larinya, kenapa begini, bisa tahu nanti. Jadi memang talent itu penting ya. Betul. Kalau nggak ada talent ya nggak ada, itu agak butuh proses. Talent itu baru modal. Baru modal. Talent kalau tidak dikembangkan tidak ada apa-apanya. Iya. Nah ini Pak Prof Sumaryoto nih kan rektor. Iya. Nah, dalam artian di Unindra sendiri dikembangkan seperti apa untuk bukan cuma wayang kan? Ya. Seni budaya juga kan? Nah, seperti ini unik Pak. Jadi unik Pak Ridwan. Karena apa? Unindra adalah perguruan tinggi universitas yang sifatnya kan umum, universal, ya. universitas. Nah, sementara yang khusus kan ada Institut Seni Rupa Indonesia, ISI, ada di Yogyakarta, ada di Surakarta, itu yang Jawa. Kalau di Bandung ya Sunda gitu ya. Nah, yang di ISI saja belum pernah menggelar seperti Unindra yang rutin itu. Di sana setahun sekali juga kadang-kadang tidak. Nah, di Unindra yang tidak ada program studinya, tapi menggelar. Bahkan sudah punya 2 perangkat gamelan komplit, sudah punya perangkat wayang komplit, sudah punya kostum wayang orang komplit. Nah, maka dari itu di Unindra sendiri sudah melebihi perguruan tinggi lain yang mestinya seni bertanggung jawab pada pelestariannya, tapi Unindra justru yang bukan perguruan tinggi seni malah sudah gitu sudah, ya. Satu, lalu yang kedua, dengan kerjasama dengan Senawang ini, kami di Unindra sudah seluruh program studi ada kurikulum tentang filosofi wayang. Filosofi. Ya. Filosofi wayang masuk ke kurikulum. Itu artinya apa? Memberikan pembelajaran pada mahasiswa bahwa wayang filosofinya sangat tinggi dan betul-betul religius. Contoh, tidak ada kamusnya kalau orang salah itu menang. Iya. Iya. Walaupun awalnya kalah, tapi di akhir menang. Pasti nah ini menang. kan ajaran agama. Iya, betul. Nah, kalau dunia kalah, akhirat menang. Betul. Kan begitu, Pak? Betul. Nah, itu Itu masuk. Masuk semua di situ ya. Betul. Itu termasuk film kungfu begitu, Pak. Jadi kalau anak yang tokoh utama kalah dulu, Pak. Kalah dulu ya. Nanti ujungnya menang deh, Pak. Nah, dengan kesabaran ya kan? Sabar, dengan keuletan. Ya, nah, ini edukasinya tinggi sekali ya. Betul. Nah, itu yang menjadikan media ini bisa menjadi media edukasi, efektif, bahkan makanya TVRI luar biasa sebagai media pemersatu bangsa. Sekarang di kontennya tambah lagi. Nah, ya tadi media edukasi dalam filosofi cerita wayang. Ya, kalau TVRI Pak itu selalu punya punya tanggung jawab terhadap pelestarian budaya. Betul. Kemudian ke muatan lokal, kemudian kekinian, dalam artian yang mungkin di tempat lain itu ditinggalkan. Kalau di kita masih, Pak. Dan alhamdulillah itu respon masyarakat masih luar biasa. Betul. Bahkan dengan Unindra ini sebagai mitranya dalam artian perwayangan ini kan. Banyak yang nunggu Pak malam minggu. Kalau di TVRI Sumsel tiap malam minggu kita ada wayang, Pak. Kita siarkan wayang. Ini tampil di TVRI Sumsel itu baru kali kedua. Oh, kali kedua ya. Kali pertama waktu PLT-nya Pak Partiman. Oke. Dan itu tampil di Kabupaten Musi Banyuasin yang jaraknya bukan di Banyuasin. Tanjung Lago. Di Tanjung Lago Banyuasin, itu ya, Banyuasin. Banyuasin di sana penontonnya luar biasa. Waktu saya datang ke sana saya pikir kok sepi kan, tidak terlalu ramai ya. Iya. Waktu saya, aduh, ini jangan-jangan nanti penonton sepi, udah jauh-jauh sepi gitu. 1 jam kami dari hotel di bandara waktu itu. Ternyata luar biasa. Iya, karena dia tahu mainnya jam berapa. Ya. Dan alhamdulillah gubernur datang waktu itu, Pak Herman Deru datang. Beliau juga sampai larut pukul 1 malam baru pulang. Nah itu luar biasa. Sambutannya luar biasa. Iya, berarti dia juga penggemar wayang tuh, Pak. Ya. Saya ini termasuk suka Pak wayang, cuma kadang-kadang agak bingung artinya aja. Kalau wayang saya suka karena nanti setiap pergelaran sekarang dibacakan sinopsis. Oh iya.
Betul. Ini loh inti ceritanya nanti begini, sehingga begitu kita menonton tinggal oh ini begitu Pak, jadi sudah tahu. Ini kan sekarang, siapa tahu ke depan Pak, orang nonton wayang itu ada translate-nya Pak. Nah, di luar negeri sudah. Jadi enak kita nontonnya kan. Oh ini. Jadi kalau ini. di Moskow, di Korea, di Malaysia itu begini Pak, begitu wayang dimainkan, sebelah kanan atau kiri itu ada monitor. Isinya ini sinopsis. Adegan ini disebut situ. Ini sedang ini sedang ini. Jadi orang ini langsung tahu. Di luar negeri sudah Pak. Nah mungkin bisa juga dikembangkan oleh Unindra itu. Balik-balik Unindra lagi. Ya. Saya pikir kan kalau di Indonesia kan di Indonesia ya, apalagi kalau sedang di Pulau Jawa ini kan memang orang Jawa. Ngerti semua ya. Iya, masa tidak tahu gitu ya. Malah nanti dia dianggap menghina nanti. Loh, emang saya nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, itu salah lagi Pak. Salah lagi. Jangan aneh-aneh. Kami orang Jawa ngerti lah pasti. Kalau nanti publik menuntut itu, kami tidak keberatan. Kalau sekarang tampilkan takutnya meremehkan. Nah, itu. Gitu. Ya, seolah-olah begitu. Oke, tadi sudah judul kita udah pas ya, bahwa wayang media edukasi sekarang ini, kemudian juga adalah media jauh awal tadi. Nah, sekarang ini melihat animo anak sekarang gimana dengan wayang? Kalau Pak lihat. Nah, begini, ini menarik. Si Herjuna itu waktu SMP kelas 1 itu mulai tampil itu. Nah, dilihat teman-temannya. Kan SMP. SMP itu lagi Islam terpadu dia. Karena saya sekolahkan biar agamanya juga cukup efektif ya. Karena SMP Islam. Nah, itu dilihat deh, kamu itu main wayang jadul amat ini. Nah, dia sempat ngomong ke saya, ngadu, kok gini-gini nih. Sudah, kamu sabar aja. Yang penting kan kamu tidak mengganggu mereka. Nah, terus jalan lagi. Nah, begitu tampil ke India waktu itu pertama, kan di sana aja disambut luar biasa di India. Nah, terus begitu pulang baru tuh, keren kamu, keren loh. Nah, itu makanya si Prama itu tampil sebagai dalang sekarang menyesuaikan. Kalau dulu dalang itu yang banyak narasi, ngomong, cerita, lah sekarang diperbanyak dengan gerakan wayang. Secara atraktif, itulah anak-anak sekarang lebih suka. Makanya di luar negeri, penontonnya juga padat Pak. Itu loh, itu satu bukti. Luar negeri loh, orang asing, dia senang melihat gerak. Waktu di Korea justru begitu selesai diwawancara. Nah, itu artinya apa? Mereka yang baru ngeliat wayang aja udah tertarik. Gitu loh Pak. Nah Pak, ini kan wayang ada perangkat itu ya? Betul. Perangkat gamelan dan sebagainya. Itu ada pakemnya seperti apa? Nah, gamelan ini kan musik ya. Musik wayang ini. Nah, beda dengan nada musik yang internasional ya. Do re mi fa sol la si do. Beda. Nadanya beda. Ini ada larasnya sendiri, ada slendro, ada pelok. Nah, itu yang membedakan dengan musik ini. Nah, kemudian dari situ yaitu nanti yang ngatur dalam pergelaran ya dalangnya. Ini kalau adegan ini cocok dengan lagunya ini, iringannya ini, begitu Pak. Jadi ada aturannya Pak. Itu bahkan awalnya dulu waktu zaman Sumenan Kalijogo itu pergelaran wayang dibagi tiga babak. Babak pertama itu kalau mulai pukul 9 malam sampai pukul 12 itu orang kan belum terlalu ngantuk. Jadi iramanya masih masih energik gitu ya. Lalu kalau tengah malam mulai pukul 12 sampai pukul 2. Nah, ini kan tengah malam yang betul-betul berat ya. Nah, itu irama dia beda. Membuat orang lebih mendengarkannya lebih beda. Nah, begitu sudah pukul 2 malam sampai pukul 4 menjelang subuh, itu beda lagi. Nah,
Nah, jadi ada prolog, dialog, epilog. Nah, itu di dalam seni drama kan itu Ya, ada ya. prolognya, ada dialognya, ada epilognya, gitu. Dan itu apa namanya, ibarat grafik ya, Betul. menyesuaikan ya, naik Ya. ini turun terakhir Ya. karena itu mau subuh Ya, gitu loh, ya. betul. Menyesuaikan berarti. Dan itu peran dalang juga itu. Iya, Oh, berarti dalang ini banyak peran yang luar ngaturin. biasa. Jadi kalau pemegang instrumen itu hanya bicara apa yang dia kerjakan. Oh. Pas dalangnya cerita, dia berhenti. Hmm. Pas main, dia main. Kalau lagi dalang berhenti. Tapi kalau dalang terus-terusan. Ini fisik, tangan, kaki Iya. bergerak. Lalu mata segala macam bicara, Iya. pikiran. Iya. Itu dalang luar biasa. Dan dia ngadep cuma di depan gitu. Ya. Dia nggak tahu di belakang rame gitu. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Itu kan dalang itu kalau sudah segitu lamanya kan duduknya capek juga kan, Pak? Nah, tapi begini Pak, yang saya tanya ke Prama atau adiknya Raffi ya tidak terasa capek. Oh. Ibarat Bapak sekarang sedang menikmati makanan, Heeh. walaupun itu pedas. Tapi senang ya, Asik enak. ya. Heeh. Begitu selesai baru terasa pedasnya. Oh iya. Jadi setelah selesai baru terasa capeknya gitu. Iya, kira-kira. iya. Jadi Pak Rektor, ini waktu kita memang sangat terbatas. Ya. Kira-kira di penghujung jumpa ini kaitan dengan wayang, dunia wayang, media edukasi dan apapun yang mungkin disampaikan untuk sebagai closing ya, epilog tadi. Ya begini ya, saya hanya berpesan kepada masyarakat khususnya penggemar wayang, lebih khusus orang Jawa, ya tolong dihargailah. Budaya Jawa ini budaya yang cukup dijunjung tinggi, bahkan UNESCO sampai mengakui sebagai heritage warisan budaya tak benda. Nah, itu artinya apa? Orang asing sendiri mengakui. Kenapa kita tidak? Iya. Maka Brahma tampil beda sebagai generasi milenial yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak sekarang. Iya, iya, iya. Anak sekarang nggak suka tampil yang ngomong aja, tapi melihat hal yang atraktif. Nah, makanya tadi Pak Sifak mengatakan ini tangannya gimana. Nah, itu kan ketertarikannya di situ. Melihat gerakan-gerakan yang akrobatik, gerakan-gerakan yang itu nanti bisa disaksikan. Nah, ini untuk menarik supaya generasi sekarang bisa kembali mencintai wayang era kekinian, Iya. bukan era dulu. Oke. Itu loh Pak. Iya. Makanya si Prama ini tugasnya di situ. Di satu sisi tidak boleh keluar dari pakem, tapi di sisi lain kembangkan yang bisa menarik penonton saat ini, Iya. terutama generasi-generasi seumuran dia. Itu. Jadi Pramana juga adalah duta budaya. Duta budaya. Duta wayang, Duta gitu. wayang. Semuanya di dia semua, Pak. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi anak muda sekarang. Betul, Pak. ya. Terima kasih Pak Profesor Dr. Sumaryoto, Ya. Rektor Universitas Indra Prasta. Prasta, Unindra yang lebih Ya. enak nyebutnya. Beliau ini adalah orang yang selalu konsisten dengan wayang. Dan pemirsa ataupun juga dulur sekalian, wayang tentu bukan hanya identik dengan Jawa, tapi Indonesia lebih luasnya lagi karena Nusantara, ya, Nusantara karena wayang ini adalah milik kita. Ya. Sudah diakui UNESCO, kita juga harus menghargai dan mengakui bahwa ini adalah media yang efektif untuk edukasi, untuk lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam perkembangan nanti akan muncul dalang-dalang milenial lainnya. Karena sekarang ini dalang milenial kita ini sering ditonton di TVRI, Pak. Betul. Khususnya TVRI Sumsel, kalau ada wayang dari Unindra, dari stasiun manapun TVRI Relay, ini di-relay ada, ya? kita relay. Itu Pak, dan kami juga Terima kasih. ke Sumsel ini banyak penggemarnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ya, Rektor, dan ini jumpa kita di ujung acara. Saya Cek Ridwan Ifai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.